Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa lewat renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja dan Anda akan diberkati oleh firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas masalah yang sedang Anda alami. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Dia di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Tatkala kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi, kami terharu karena kami menerima dan menikmati berkat-Mu yang selalu terbaik di dalam kehidupan kami. Membuat kami sadar, Engkaulah Tuhan, Sang Pencipta kami, yang mengasihi kami sehingga berkenan menjadi juru selamat dan penebus dosa kami, serta memelihara kami hari ke hari yang lain. Menyembuhkan kami tatkala kami sakit, memulihkan kekuatan kesehatan kami, bahkan menolong kami ketika kami harus menghadapi persoalan hidup yang menekan, melindungi, membela, dan melepaskan kami daripada yang jahat. Sekarang Tuhan, berbicaralah untuk kami siap mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini temanya unik, yaitu ular tembaga jadi simbol apotek. Saudara, ketika saya masih kecil, saya ini seringkali melihat di apotek, di bungkusnya obat plastiknya atau di bannernya itu selalu ada gambar gelas yang dililit oleh ular. Terus baru nama apoteknya, misal apotek sumber sehat, apotek cepat sembuh. Saya sedang berpikir, apa kaitannya ular ini dengan kesehatan, ular ini dengan kesembuhan? Nah, setelah saya belajar firman Tuhan, ternyata saya menjadi kagum dengan Alkitab kita, bahwa Alkitab kita ini 100% benar sebagai kitab suci untuk seluruh umat ciptaannya, yaitu manusia. Kenapa? Karena apa saja yang dilakukan oleh banyak bangsa saat ini, ada banyak yang sudah tertulis di dalam kitab suci kita. Tanpa sadar, orang yang tidak mengenal kepada Yesus Kristus Tuhan pun melakukan berdasarkan kitab suci kita. Saudara, saya bacakan Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan 9. Judulnya adalah ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat
lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular, ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, unik sekali. Kenapa harus ular? Karena ular itu bicara tentang lambang kutuk. Kutuk di mana? Kutuk di atas kayu salib, yang nantinya itu menjadi gambaran yang akan digenapkan lewat Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib. Sehingga digenapilah nubuatan dari kitab suci. Oleh karena bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan, kita yang memandang kepada Dia di atas kayu salib dan percaya, maka semua sakit penyakit kita akan disembuhkan. Nah saudara, berarti perjanjian lama itu banyak memuat nubuatan-nubuatan, memuat banyak gambaran-gambaran yang nantinya akan digenapkan lewat kehidupan Kristus yang ada di dalam perjanjian baru. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh kitab suci. Itulah yang dilakukan oleh kitab suci, saudara. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa dibuat oleh Musa, dan terjadilah mukjizat dan pertolongan bagi setiap orang Israel yang dipagut oleh ular. Jika memandang kepada ular tembaga itu, maka orang ini boleh tetap hidup. Saudara, Musa adalah pemimpin. Anda juga adalah seorang pemimpin. Ternyata pemimpin harus juga punya kedekatan khusus, sebab pemimpin juga adalah seorang pendoa. Anda dan saya adalah seorang pendoa. Sebab apa? Ketika keluarga punya masalah, ketika anak buah punya masalah, ketika organisasi punya masalah, dibutuhkan pemimpin yang punya kedekatan kepada Tuhannya, karena dialah yang harus memohonkan ampun, memohonkan belas kasihan, memohonkan doa. Dan doa seorang pemimpin yang punya kedekatan dengan Tuhan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Sama seperti ketika Musa berdoa untuk pengampunan atas bangsa Israel, Tuhan mengampuni dan memberikan solusi agar supaya setiap orang yang memandang kepada ular tembaga yang ada di tiang itu boleh tetap hidup. Sekarang kita memandang kepada Kristus yang ada di atas kayu salib, sehingga sakit penyakit kita oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, kita disembuhkan dan kita dihidupkan oleh Dia. Saudara, saatnya engkau berangkat bekerja. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu, dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, sehingga engkau akan ditibakan di tempat tujuanmu dengan sehat dan selamat, serta engkau akan dibawa pulang kembali ada di tengah-tengah para kekasihmu dengan sehat dan selamat pula. Tuhan mengizinkan engkau membawa kemenangan dengan hasil yang berkelimpahan, karena kasih karunia Tuhan Yesus melimpah atas hidupmu bersama dengan seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin.
kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini, amin, Tuhan adakan syukur